Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imamil muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam annan najasata lughatan ma yastaqdiru walau tahiran kamusaqin wa maniyin wa mukhatin wa yahrumu aklu dzalika ba'da ay yakhruja mim ma'datihi illa li nahwi salahin. Semalam kemudian ketahuilah anan najasata, bahwasanya najis lughatan menurut bahasa. Ya, kita sholat syaratnya sholat suci pakaian, badan, tempat dari najis. Ya. Apa itu najis? Menurut bahasa, ma yastaqdiru, sesuatu yang kotor, dianggap kotor, walau tahiran, walaupun suci. Ya, dianggap kotor nih, menjijikan walaupun suci. Apa itu? Kabusokin, seperti air ludah, wa maniyin, air mani, wa mukhat, ingus, ya, itu suci. Tapi itu jijikan, ya, kotor walaupun suci itu. Nah, itu menurut bahasa, suatu yang dianggap jijikan, ya, kotor walaupun suci, seperti ludah, air mani, ingus, itu kan suci. Air mani suci, ludah suci, ya. Itu menurut bahasa najis. Wa yahrumu aklu zalika, dan haram makan yang demikian itu. Haram tuh. Ludah dimakan, air mani dimakan, ya. Apalagi mukhat, ya. Ingus. Ba'da zalika, ba'da ayyahruja, sesudah keluar mimmadatihi, dari sumbernya, illa linahwi solahin, kecuali bagi seumpama solahin, kebaikan, kecualikan. Jadi haram tuh makan demikian itu, ya, walaupun suci tapi dianggap menjijikan. Haramnya itu kalau sudah keluar dari perut besarnya, tempat keluarnya itu, illa linahwi solahin, kecuali seumpama kebaikan. Itu menurut bahasa. Wa syar'an bil had, dan syara' menurut tarifnya, mustaqdirun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhis ay la mujawiza. Menurut syara', najis itu mustaqdirun, ya, satu yang menjijikan, kotor. Yamna'u sihhatas sholat, yang mencegah sahnya sholat. Hai sulam murakhisa, sekira-kira dia berikan kemurahan atau dia dibolehkan. Ya, kalau ada najis, ya, sesuatu yang menjijikan, kotor, yang mencegah sahnya salat, ya. Fa in kana hunaka murakhisun, jika ada, ya, di sini nih, di sana itu murakhis, kemurahan. Kama fi faqid tuhurain, sebagaimana pada orang yang ketiadaan dua alat secuci, ya. Wa alaihi najah, di atas najis. Ini orang mau wudu, airnya enggak ada. Mau tayamum, debunya enggak ada, ya, sedangkan ada najis, ada najis, gimana itu, ya? Fa innahu yusolli, maka sudah sholat. Karena apa? Li hurmatil waqti, karena menghormati waktu, udah sholat. Wa alaihi, ini ada wajib atasnya ngulang, hari tetap ngulang, ya. Jadi kita kalau sholat, ya, ada namanya lihurmatil waktu. Jalan misalkan nih, kota macet, ya udah sholat, ya.
sholatnya dihormati waktu. Kalau ini susah sholat itu, mau wudhu nggak ada, misalkan dihormati waktu, itu wajibnya ada. Jangan dikodok, dikeluar waktu dulu. Udah ntar kodok aja, namanya menyengajakan keluar waktu, sholat yang waktu. Ya. Nah ini sholat, ya dia orang yang ketiadaan 2 alat bersuci. Ada najis, najis kan syarat sahnya sholat suci pakaian, tempat, badan dari najis. Bagaimana? Ya udah sholat, tapi nanti wajib dia mengulang. Ya. Sholat karena menghormati waktu dan wajib atasnya mengulang. Wabil adi isun, bilangan ini ada 20. Ya. Al awalu baulun. Pertama, najis itu air kencing. Itu najis tuh. Air kencing najis. Ini bicara najis ya. Tentang dimana syarat sah sholat itu kan suci daripada najis. Najis adalah menjijikan kotoran yang mencegahnya sholat. Apa itu diantaranya? Najis, air kencing. Itu air kencing najis. Walau min tiplin, walaupun dari bayi. Oh bayi, ya. Karena ada bayi, ada anak-anak, remaja, dewasa ya. Tiplun tuh bayi, kencing tuh bayi. Nah, itu najis tetap hukumnya. Wa minhul hasad allati tahruju akibahu. Dan termasuk kencing itu batu. Batu yang keluar akibahu ya mengiringi kencing. Intayakona jika yakin iqaduha terjadinya itu batu minhu dari air kencing. Fahiya najisatun, maka batu itu najis hukumnya. Ya, dia kencing, ada batu belakangannya tuh, batu. Nah batu ini ya yakin atau kata yang ahlinya dokter, ini batu terbentuk dari air kencing. Batu terbentuk dari air, maka batu itu najis. Kalau najis nggak bisa dicuci. Lain namanya mutanajis. Ini batu jatuh, kena kotoran, kena air kencing, kita ambil cuci, hilang sifat warna baunya, udah suci lagi. Itu namanya mutanajis. Kalau najis mah nggak bisa. Ya berarti batu itu hukumnya najis. Ya walaupun itu tadi dicuci kering, tetap tuh najis karena terbentuknya dari apa? Air kencing. Misalkan dipakai buat sholat di kantong tuh batu, ya kagak sah sholatnya. Karena bawa apa? Bawa najis. Ya. Itu termasuk tuh. Jadi termasuk air kencing, ya itu batu yang keluar mengiringi air kencing. In tayaqana, jika yakin iqaduhu terbentuknya batu minhu dari air kencing, fahiya najisatun, maka batu itu najis hukumnya. Wa illa, jika tidak, arti tidak terbentuk daripada air kencing itu batu, fahiya mutanajjisatun, maka batu itu mutanajjisah, najis. Jadi batu itu kalau bukan terbentuk dari kencing, ya cuci bersih, ya udah suci lagi tuh batu, suci lagi, ya. Nah, seperti orang makan apa nih? Makan kacang hijau, wah masukin tuh kacang hijau, keluar tuh kacang hijau, keluar lagi, kotoran tuh udah keluar, disaring deh tuh, dibersihin lagi, dicuci, bersih lagi, ya suci lagi, kan mutanajis. Mau dijadiin mapan kacang hijau misalkan, kan keras, asal keras, kayak ini, kayak apa? Kopi luwak ya, luwak kan dimakan luwak dulu, makan luwak baru keluar tuh. Nah itu katanya yang mahal, mahal tuh kopi luwak yang begitu. Asal keras, bukannya lembek, yang keras ya, dia keras, makan oleh luwak, dia keluar tuh bersama kotoran, disaring, dibersihin lagi, sangrai itu dibersihin, dicuci, hilang warnanya, baunya, rasanya udah kagak ada. Nah suci lagi tuh, apa itu? Biji kopi, dibuat kopi dah, diminum sama kita dah. Nah kalau kita ngeliatnya sih mungkin nggak tegel kali ya, kalau dijadi aja kali kopi luwak. Ya. Nah, tapi sekarang ditangkarin ya, si tangkar gitu, taruh apanya, taruh luwaknya, taruh biji kopinya. Yang aslinya tuh luwak pilih sendiri di pohon, yang kira-kira enak dimakan itu, ya.
Nah, itu jatuhan kotorannya itu yang bersama biji kopi, nah itu yang mahal. Keras tepinya ya. Nah, kayak gini batu kencing keluar, ada batu mengiringi air kencing, batunya itu bukan terbentuk daripada air kencing. Nah, batu itu mutanajisah. Ya, batu mutanajis, nah najis ya, artinya dicuci bersih ya udah. Tapi kalau batu terbentuk dari air kencing, maka batu itu najis namanya, bukan mutanajis ya. Nggak bisa dicucikan udah, ya karena terbentuk daripada air kencing. Wasani kedua, al-madhiyu, madhi bil mu'jamah dengan bertitik satu, wahwa yaitu ma'un asfar, air yang kuning ya, ma'un asfarun sakhinun yang kental, yakhruju ghaliban inda thawrani syahwati bila ladzatin, yakhruju yang keluar tuh air madhi itu ghalibnya inda thawrani syahwati ketika bangkitnya syahwat ya. Itu madhi, bukannya mani, bukannya madhi, itu najis. Apa sih itu madhi? Itu air yang kuning yang kental yang keluar ghalibnya itu ketika bangkitnya syahwat, bila lazatin, tanpa kelezatan, nggak enak keluarnya, nggak ada kelezatan ya. Beda sama air mani ya. Walau bila syahwatin qawiyatin, walaupun tanpa syahwat yang kuat, walaupun tanpa syahwat keluar tuh dia ya, kuning agak kental, nggak ada kelezatannya, itu ya bangkit syahwat tuh. Nah itu najis hukumnya ya, najis. Au ba'da futuriha, atau sesudah futur lemesnya ya, keluar itu. Nah, air yang kuning yang kental itu najis hukumnya. Fala yakunu illa minal balighin, maka tidak terjadi, tidak ada itu madhi kecuali dari orang-orang yang sudah balik. Yang balik tuh ya, adanya madhi itu bagi orang yang sudah balik. Wa aksaru ma yakunu fin nisa'i inda mula'abatihinna wa hayjani syahwatihinna, dan paling banyak apa yang terjadi pada wanita ketika mula'abatina, memain-mainkannya, wahayjani syahwatihinna, dan berubah syahwatnya. Tuh, wanita tuh kebanyakan. Wa rubbama yakhruju minasyakhsi wa la yuhissu bihi, terkadang keluar tuh madhi ya, minasyakhsi dari seseorang, wa la yuhissu, dia tidak merasakan, bihi dengan madhinya, enggak merasakan, atau basah aja ya. Nah, makanya keluarnya bila lazatin, tanpa syahwat. Ini najis. Jadi kalau kena pakaian dalam kita madhi, nah itu dipakai sholat nggak sah sholatnya, karena itu najis hukumnya ya. Asalis ketiga, wadi ya, bimuhmalah dengan tidak bertitik, wahwa yaitu ma'un abyad kadirun sakhinun ya, air yang putih yang keruh, yang kental, keruh putihnya, enggak putih bening ya, putih keruh ya. Yakhruju yang keluar, imma akibal bauli au inda hamli syai'in sakhilin, ada kalanya mengiringi air kencing, sudah kencing keluar tuh, au inda hamli syai'in sakhilin, atau ketika membawa sesuatu yang berat, bawa yang berat sesuatu tuh ya, begitu ini keluar, atau dia lagi kencing keluar tuh sudah itu keluar, warnanya putih keruh ya, kental, nah, itu namanya wadi, itu pun najis hukumnya ya. Beda kalau mani, kalau mani itu keluarnya lezat dan itu suci, ada mani mah beda ya. Kalau wadi madhi, nah itu hukumnya najis ya. Arabi'u keempat, rausun min ghaitin wa ghairihi walau min samakin wa jaradin. Rausun kotoran ya, min ghaitin dari ya kotoran tai, kalau kata bahasa itu bahasanya itu ya.
wa ghairihi dan selainnya. Walau min samakin, walaupun dari ikan, ya termasuk tuh ikan, kotoran ikan, ya termasuk najis. Wa jarodin, belalang, ya termasuk tuh rausun min ghaitin. Wa yajuzu khalyus samaki hayyan, boleh menggoreng ikan hayyan dalam keadaan hidup. Kan nggak pakai mati lagi, hidup aja deh. Apa ya, nggak pakai mati lagi, nggak ada hidup, digoreng aja gitu. Ya, boleh tuh. Yajuzu khalyus samak hayyan, boleh menggoreng ikan dalam keadaan hidup. Wa kazatilahu, dan seperti juga nelennya, digoreng boleh, telan gitu tuh. Teri kecil hidup jalan masukin. Dia mulutnya masih muat deh, mulutnya mau muat, ikan teri masih hidup dimasukin, ya boleh kazatira. Iza kana sagiran, apabila adalah ikannya kecil, ikan cere, hidup ya boleh. Jadi menggoreng ikan dalam hidup boleh, juga menelannya, tapi kecil ikannya. Wa yufa amma fi batinihi, dan dimaaf dari kotoran dalam perutnya. Ini kan bicara kotoran tadi itu, iya kan? Kotoran kan najis, masuk kotoran ikan, kotoran belalang. Nah ini ikan kan pasti ada kotoran dalamnya. Nah gimana ya kalau ditelan tuh ikan? Sedangkan ada apanya? Ada kotorannya. Nah itu dimaaf, tapi kecil ikannya, kan kecil, nah, itu dimaaf. Dan boleh menggoreng ikan dalam keadaan hidup, ya boleh itu. Ini kan pertanyaan, kan itu kotoran, termasuk kotoran ikan najis hukumnya. Nah ikan gimana kalau digoreng dalam keadaan hidup? Nah kan begitu, ada kotorannya. Nah itu boleh. Ditelan boleh kalau kecil. Bagaimana kotoran yang berada di dalam perutnya? Yufa, dimaaf, ya, dimaaf kotoran amma fi batini, dari kotoran yang berada di dalam perut ikan. Wa yusannu zabu bakaratin kabirah, dan disunatkan menyembelih sapi yang besar, yatulu bakauha, yang lama dia hidupnya, tetap lama banget tuh, potong deh sunnah gitu ya. Al-khamis, kelima, kalbun, anjing, walau mu'allaman, walaupun udah terlatih itu anjing, ya tetap najis ya. Ini anjing bisa dilatih buat ngeburu, udah, walaupun udah terlatih tetap hukumnya najis ya. Tuh, anjing tuh ya, lisain untuk berburu, awil harasa untuk menjaga, jaga rumah, jaga kebun, aunanya itu sumpamanya. Ya kita sih jarang, daerah-daerah tuh banyak orang pelihara anjing buat jaga kebun, buat jaga ininya ya. Walaupun udah terlatih itu anjing, tetap hukumnya najis, bahkan najisnya mughalladhah. Najisnya mughalladhah. Ada anjing yang masuk surga. Anjing masuk surga anjing. Anjing apa? Ashabul kahfi. Masuk surga karena ngikutin orang soleh. Ngikutin orang soleh, kejar-kejar ya. Akhirnya sampailah di satu gua, masuk dan itu anjing diem, jagain aja tuh anjing depan ya. Jagain tuh lama tuh, sama tuh dengan apa? Dengan ashabul kahfi ya. Nah anjing ini, anjing yang ngikutin ashabul kahfi ini masuk surga. Kan anjing najis. Kan anjing najis. Emang di surga ada najis? Ada. Surga mah tempat narun naim, tempat kenikmatan, udah enggak ada sakit, udah enggak ada pilek, udah enggak ada kotoran, udah enak aja udah, kagak ada apa? Udah bersih aja udah. Kagak ada kotoran sama sekali, enggak ada najis. Ini anjing najis mukhalladh atau masuk surga gimana? Nah, ini anjing, ada yang mengatakan ulama, anjing ini khusus. Anjing ashabul kahfi itu suci. Ada yang mengatakan ya anjing itu tetap najis, cuman ditarik tuh kenajisannya, anjing dicabut kenajisannya. Itu yang utama, yang buat anjing yang ngikutin ashabul kahfi itu yang nanti masuk ke dalam surga itu yang dicabut, ditarik kenajisannya. Ya, najis tuh anjing ashabul kahfi. Ya. Anjing itu Rasulullah masuk surga, anjing tuh. Ya. Hikmatun, hadis hikmah, bermula satu hikmah.
Fil kalbi asri khisalin mahmuda. Pada anjing itu ada 10 perkara yang terpuji. Tuh, anjing najisnya mughalladhah, tapi dia punya 10 perkara yang terpuji. Ya, dia punya perilaku tuh anjing terpuji 10 perkara. Yang baghilil mu'mini alla yakhluwa minha. Seyogianya bagi orang yang beriman tidak kosong daripada ya 10 perkara ini. Ya, tuh anjing yang Allah ciptakan tuh anjing najisnya mughalladhah. Nah, anjing ini punya sifat ya, punya perkara yang terpuji. Yang kita sebagai orang yang beriman ya nggak kosong. Artinya harus ada itu. Memiliki sifat 10 perkara tersebut ya. Awaluha pertama. Anjing lapar senantiasa. Wa hadhihi sifatus shalihin. Bermula ini sifat-sifatnya orang yang soleh. Lapar, banyak puasa. Anjing lapar mulu. Banyak. La yazalu ja'ian, senantiasa dalam keadaan lapar tuh anjing. Ini adalah sifat-sifatnya orang yang soleh. Yang soleh itu al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadih. Itu orang yang menjalankan hak-hak Allah dan hak hambanya itu soleh namanya. Asalnya kedua, la yanamu minal laili illa qalilan. Anjing tuh enggak tidur malam hari kecuali sedikit. Anjing. Ya, ternyata aja anjing. Nah, ngomong mulu dia kan. Ada aja, jarang tidur. Kali kita bisa sampai subuh dia tidur, agak anjing. Ya, anjing tidur sedikit. Wa hadhihi min sifatil mutahajjidin. Ini sifat-sifat orang yang tahajud. Bangun malam, tidur sedikit, banyak ibadah di malam hari itu. Itu sifat terpuji anjing, malam enggak banyak tidur. Ya, malam layana muminal lain illa qalilan, tidur sedikit, sebentar. Ya, banyakan meleknya tuh anjing. Berarti kalau kita banyak tidur, kalah anjing kita. Anjing banyakan melek di malam hari. Ada sih banyak melek malam hari, begadang, main gaple. Kuat itu, ya. Ada begadang, dagang. Yang bagus apa? Jadi ibadat ya. Sedikit tidur ya di malam hari. Bahkan ulama-ulama salafus saleh ada yang dia kagak tidur. Wudu isya peranti buat subuh. Wudunya isya ya peranti buat subuh. Kagak batal wudunya itu. Dia apa? Dia ibadat aja. Enggak sebentar, 40 tahun. 40 tahun sholat subuh dengan wudu sholat isya. Ngerti tuh? Nah kalau kita terbalik. Nah kita dikit-dikit batal, tidur batal. Kenapa? Banyak makan, banyak buang angin, banyak kencing, ngantuk deh. Mana itu? Banyak makan ngantuk, banyak makan banyak buang air besar, banyak minum buang air kecil, dikit-dikit kencing, riwayat. Kenapa? Kebanyakan makan. Nah, mereka orang-orang yang soleh tuh, ya sedikit apa senantiasa dalam keadaan lapar, malamnya itu bangun, ya tidurnya sedikit. Asalis ketiga, asalisa, walau turida fil yaum alfa marrah, ma bariha an babi saidi. Jikalau diusir, ya sehari 1000 kali. Ya, tetap dekat dia kepada pintu tuan rumahnya. Balik lagi, jagain lagi. Terus itu anjing tuh. Wahadi min alamati shadiqin, bermulai tanda-tanda orang-orang siddiqin, orang yang benar. Arabiah keempat, iza mata lam yakhluq mirasan. Apabila mati itu anjing, lam yakhluq tidak meninggalkan mirasan, warisan. Apa yang ambil anjing? Ada enggak? Enggak. Kalau gajah masih ada gadingnya gitu ya. Anjing ya. Nah ini wahadhihi min alamati zahidin. Bermula ini daripada tanda-tanda orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud meninggal enggak ada apa-apaan deh. Ya. Enggak ada apa-apaan udah meninggal. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu dia Nabi Musa enggak punya apa-apaan. Ya. Makanya ada orang biadab, mana enggak ibadah? Di dunia nggak mau sholat, nggak diperintah Allah,
ya hidup saya susah banget. Yang paling susah Nabi Musa. Nabi Musa tuh ya, paling susah. Ya. Kemudian apa yang nggak beribadat? Sakit, lama, berat. Siapa lama sakit? Nabi apa? Yang ditinggal sama istrinya itu, ya, sakit sampai 17 tahun. Nabi Ayub tetap ibadat. Oh, kaya, banyak perusahaannya, sibuk ngurusin kekayaan, pengen ibadah. Nabi Sulaiman paling kaya. Tuh, Nabi Sulaiman paling kaya. Jadi nggak ada alasan. Mereka orang yang paling susah di dunia ibadah, yang paling kaya di dunia ya ibadah. Yang sakitnya bertahun-tahun ya tetap ibadah. Ya. Nggak ada alasan. Nah, anjing mati kagak bawa, nggak meninggalkan warisan. Ini tanda orang yang zuhud. Al-khamisah kelima, ayakna aminal ardi bi adna maudhi'in. Ya, qanaah dari bumi ini dengan rendah tempat. Wa hadhihi min alamati radin. Bermula ini tanda-tanda orang yang ridha. Asadisa keenam, ayan surah ila kulli man yara hatta yatruhanahu hukmatan. Melihat kepada tiap-tiap orang yang melihat kepadanya sehingga ya torha ayat lahu hukmatan, melemparkan makanan untuk dia. Tuh, anjing lihat anjing sian, pengen apa nih? Pengen lemparin makanan. Tuh, anjing sifatnya. Ini wahadhi min akhlakil masakin, berbuat tanda akhlaknya orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Wasabiha asabiha ketujuh, annahu law turida wa husya alaihi turab fala yaqdahu walayah. Jikalau ya diusir, ditaburkan tanah di atasnya, enggak marah, enggak dendam anjing. Usir taruh tanah kepalanya enggak. Tuh sifat anjing gitu. Biar kita diusir, kasih debu di kepalanya itu, dia enggak akan marah. Wa hadhi min akhlaqil asyikin, bermula ini daripada akhlak-akhlaknya orang yang rindu ya kepada Allah taala. Asaminah ke-8, iza guliba ala maudhihi yatruku wa yadhabu ila ghairihi. Apabila dikalahkan atas tempatnya, yatruku dia meninggalkannya, wa yadhab dan pergi ila ghairi ke tempat lain. Ya, ada dipindah aja udah. Enggak pakai ribut kagak. Enggak pakai ribut tuh anjing. Ya. Jadi kalau dikalahkan tempatnya, dia meninggalkan. Ya, dicari lagi tuh. Dia pergi ke tempat lain. Wa hadhi min af'alil habidin, bermula ini perbuatan orang-orang yang memuji. At-tasi'ah yang ke-9, idza ujdiya lahu ayyutiya lahu luqmatan. Apabila diberikan baginya satu suap, akal dia makan, wa ba'd alaiha dia tidur. Ini satu suap makan dia tidur dah. Ya. Kalau kita kan lain ya, udah makan masih geratak juga, masih nyari kurang. Kalau anjing kasih sesuap, udah dia tidur. Wa hazimin alamatil qani'in, berbeda tanda daripada orang-orang yang qanaah. Al-ashir ke-10, annau idza safara min baladin ila gariha lam yatazawwad. Bahwasanya anjing apabila pergi dari satu negeri ke selainnya, lam yatazawwad, enggak bawa bekal. Anjing jalan aja udah. Ya, ini sifat terpunya anjing gitu. Pergi ke satu tempat, ya, kampung ke kampung, ke desa atau kota. Itu anjing enggak bawa apa-apaan, enggak bawa bekal. Wa hazi min alamatil mutawakkilin. Bermula ini tanda-tanda orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh benar-benar tawakal. Ya. Kalau kita tawakal kita belum mantep. Ya, jalan dompet ketinggalan balik enggak? Balik kita. Godek itu udah. Ya, di jalan nih, dompet ketinggalan, balik kita. Ya. Belum mantep tawakal gitu ya. Anjing nggak bawa bekal dia, ya. Anjing nggak bawa bekal, tanda-tanda orang yang tawakal. Asadis wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warhamna malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ghfir ummati Muhammadin rahmatan amatan. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an syai'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.